Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahra sya'ban syahran turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu lis-tsaqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. An aliyin karramallahu wajhah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat lailatun nisfi min sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfirin fa aghfiralah, ala min mustarziqin fa arzuqah, ala min mubtalan fa u'afiyah, ala kadza hatta matla'il fajri, rawahu Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Jamaah Masjid Al-Akhyar rahimakumullah, masjidnya orang-orang baik, amin. Mudah-mudahan yang keluar dari masjid ini menjadi orang-orang baik semua. Hari ini persis di tanggal 14 Sya'ban, ada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Lebih kurang 2 pekan mendatang kita sambut Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur ketemu Ramadan. Kultum zuhur kali ini bertemakan madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban. Profesor Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam karyanya Madza fi Sya'ban menyebutkan 3 poin. Pertama, tahwilul qiblah, perubahan arah kiblat. Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, Palestina selama 17 bulan 3 hari. Lalu turun perintah balik kembali menghadap Ka'bah. Allah ceritakan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kerap kali kami melihat bolak-balik wajahmu ke arah langit, menanti-nanti turun wahyu. Sungguh kami akan palingkan engkau ya Rasulullah ke kiblat yang kau sukai, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Di Madinah antum ingat ada Masjid Qiblatain. Peristiwa perubahan kiblat di situ diabadikan, Masjid 2 kiblat. Yang tadinya selama 17 bulanan Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, lalu datang perintah balik lagi menghadap Ka'bah. Terjadi di bulan Sya'ban. Yang kedua, perintah bersolawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ayatnya nggak asing buat hadirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya berselawat pada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, berilah salam yang sempurna kepadanya. Yang ketiga, raf'ul a'mal, dilaporkannya amal-amal di bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah ketika ditanya, kau banyak seringkali berpuasa di bulan Sya'ban, beliau jawab,
Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itu adalah bulan yang orang-orang lengah daripadanya antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Dia merupakan bulan dilaporkannya amal-amal kepada Allah Rabbul Alamin. Fa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya kepengen saat dilaporkan amal saya dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Nasai menerangkan di bulan Sya'ban dilaporkannya amal-amal hamba. Apakah pelaporan hanya di bulan Sya'ban? Tidak, ada pelaporan harian dari subuh sampai asar, asar sampai subuh. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Silih berganti mengawasi kamu malaikat di malam hari dari asar sampai subuh, dan malaikat di siang hari dari subuh sampai asar. Jadi yang tengah merekam kita sekarang itu malaikat yang dinasnya tadi dari subuh, nanti asar dia naik ke langit. Dia akan laporkan, ya Rabbi, si fulan sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Akhyar. Ya Rabbi, selepas sholat zuhur dia sisihkan waktu buat menuntut ilmu. Malaikat kasih laporan, ya Rabbi, dia sudah sholat zuhur berjamaah, cuma kelar sholat ada keperluan dia pulang. Iyalah, masa malaikat bilang hadir? Apa adanya nggak? Ya apa adanya. Ada lagi pelaporan pekanan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, tu'radul a'malu yaumal khamisi wal itsnain fana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dilaporkannya amal hari Kamis, hari Senin. Saya kepengen saat dilaporkan amal saya tengah berpuasa. Itulah salah satu hikmah dianjurkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Itu pelaporan mingguan. Nah, yang tadi kita singgung di bulan Sya'ban laporan tahunan. Hadirin rahimakumullah. Kan enak di bulan Sya'ban saat dilaporkan seperti Nabi lagi melakukan kebajikan. Nah, nanti malam merupakan salah satu dari 5 malam yang mustajab, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu malam Jumat, malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Banyak yang diampuni di malam nisfu, sebagaimana dikutipkan dalam hadis riwayat Baihaqi dari Aisyah. Nabi didatangi oleh Jibril. Jibril berkata, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanamik kalb. Wahai Muhammad, ini malam pertengahan Sya'ban, Allah berhak memberikan pembebasan kepada banyak orang dari neraka di malam nisfu ini sejumlah bulu-bulu kambing suku Bani Kalb. Kambing-kambing mereka berbulu lebat. Artinya begitu banyak orang yang diampuni, dibebaskan dari neraka. Tapi ada penghambatnya, perilaku hamba itu sendiri. Wala yanzurullahu fiha, Allah nggak memandang dengan pandangan rahmat dan ampunan di malam itu ila musyrik, kepada manusia yang mempersekutukan Allah, wala ila musyahin, kepada orang yang bermusuhan satu sama lain, tidak mau bertegur sapa, pelengas-pelengos, nggak tegor-tegoran. Udahlah, ini ntar malam mau malam nisfu, kalau kita ada kelas sama teman, udah yang terbaik yang lebih dulu memberi salam, assalamualaikum, maafin aneh. Jangan sampai ntar malam baca Yasin juga, dia lihat musuh bebuyutan ikut baca Yasin, kagak mau berdekatan. Kan lucu yang dibaca Yasin tapi hati masih apa? Bengkok.
Di tempat saya ada begitu. Insya Allah di sini nggak ada. Amin. Kan masjidnya Al-Akhyar, orang-orang baik. Ya. Yang ketiga, wala ila qati'i rahim. Allah nggak mandang kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan karib kerabat keluarga. Ngapain masih ribut sama saudara? Cuma gara-gara perkara warisan. Yasin dia baca, tapi pakai ngomong. Aneh sama saudara aneh udah patah areng. Apa tuh? Areng udah nggak bisa disambung kalau patah katanya. Jangan kata areng, keramik patah, kasih lem Korea yang goceng. Nyambung nggak? Nyambung. Ada-ada aja istilahnya patah areng lah. Udah berapa tuh yang nggak dipandang? Yang musyrik, yang bermusuhan, yang mutusin silaturahim. Wala ila aqin liwalidai. Allah nggak pandang kepada anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Bilangin mana anak di rumah, silahkan ke masjid tar malam mau baca Yasin. Apa menjadi keharusan baca Yasin? Enggak, saya mampunya baca kulhu. Baca nak, baca. Di saat orang baca Yasin kamu baca kulhu berapa kali? Ya udah diulang-ulang terus sampai selesai Yasin. Saya nggak sanggup Ustadz baca kulhu. Ente bisa apa? Baca Bismillah. Udah baca Bismillah di sana. Intinya kan itu malam mustajab. Ustadz saya kagak bisa baca Bismillah, nyemplung ke kolam sana. Nah orang Islam kagak bisa baca Bismillah, musibah banget. Jadi nggak usah berkecil hati. Saya nggak lancar Ustadz baca Yasin. Baca apa yang anda bisa, sholawat, zikrullah, tasbih, silahkan. Tidak ada kemestian harus baca Yasin. Tapi kalau dia baca Yasin nggak ada halangan juga, boleh, bagus. Jangan gara-gara diajak besan Yasinan, tar malam Yasinan yuk. Gue tolak besan, kagak ditolak, gue kagak lancar. Dia baca Yasin, bacanya pelan, dilongkap 4 lembar. Idza aradallahu syai'an ayyaqula kun fayakun, kencengin. Nah besan sebelahnya gila juga, udah kelar deh. Itu udah kelar. Beda, aneh beda makom katanya. Ya beda makom lah, orang dia kagak bisa baca. Bukan nipu. Nah baca Yasin dilongkap-longkap. Kalau emang merasa kagak lancar, baca apa yang anda bisa. Yang kelima, wala ila musbil. Asal mana musbil? Lelaki yang mengulurkan ujung kainnya terseret-seret ke bawah mata kaki karena sombong. Itu ilatnya karena sombong. Kadang-kadang langsung main pukul rata. Memang ada hadis bilang yang di bawah mata kaki finnar, di neraka, itu yang hatinya sombong. Buktinya apa? Sayyidina Abu Bakar dalam Riyadhus Shalihin diterangkan, nanya, ya Rasulullah, perut saya kempes, kalau pakai sarung melorot mulu, saya termasuk nggak? Enggak, bukan karena sombong, kedodoran. Kan kesian orang udah pakai kain udah kencang mungkin masih melorot lagi, kedodoran. Itu mah kagak termasuk. Sebaliknya juga, udah bagus jalanin sunnah, pakai celana di atas mata kaki, udah bagus nggak? Udah bagus. Tapi kalau merasa dirinya saya yang paling berhak masuk surga, yang lain mah neraka mulu katanya. Jadi sombong tuh. Akhirnya dia maghrur, terperosok dengan anggapan dirinya udah paling nyunah, yang lain dianggap nggak nyunah. Jangan begitu. Yang keenam, wala ila mudmini khamrin. Allah nggak mandang kepada orang yang mengekalkan minum khamar. Termasuk kalau sekarang pemakai pengguna narkoba, ngegelek, nyabu dan lain sebagainya. Dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan wala ila qatili nafsin, pembunuh. Malamnya mustajab. Kenapa? Dosa-dosa ini menyebabkan gagal rontok. Ini dosa-dosa besar nih. Tobat segera. Mudah-mudahan nanti di malam mustajab ini apa yang dia pohonkan enggak terhambat lagi. Tadi saya kutipkan hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Ali. Nabi bersabda,
kalau datang malam nisfu Sya'ban faqumu lailaha, bangun di malamnya. Sifat bangun umum, mau tahajud silahkan, mau sholat sunat tasbih silahkan, karena nggak ada ketentuan khusus melakukan sholat sunat khusus di malam nisfu. Tapi bukan berarti dilarang melakukan sholat sunnah. Kapan saja sholat sunnah boleh nggak? Boleh, selama tidak ada larangan. Jadi hadirin mau sholat sunat tasbih ntar malam boleh, mau sholat sunat hajat boleh, mau sholat sunat tobat boleh. Kemudian mau baca Quran bagus, baca sholawat silahkan. Perintah Nabi umum, qumu lailaha, bangun di malamnya. Wasumu yaumaha, puasa di siangnya, tepat 15 Sya'ban. Ini nggak bertentangan dengan hadis yang melarang kalau dia separuh nisfu Sya'ban nggak boleh puasa. Itu kalau dia tanggal 16 ke atas. Sengaja-ngaja berpuasa sunnah dilarang. Idzan tasofa Sya'banu fala tasumu. Kalau dia separuh kedua Sya'ban kamu jangan puasa. Maksudnya sengaja-ngaja puasa sunnah. Beda kalau sudah terbiasa Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis, masuk 16 Sya'ban lanjut Senin Kamis Senin Kamis, nggak apa-apa. Atau punya hutang puasa dia kodok, boleh nggak tanggal 16 ke atas kodok? Bukan boleh, wajib segera dikodok. Nah, kita lanjutkan hadis tadi. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala turun. Ini kalau sifat seperti begini mutasyabihat, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Dua-duanya benar. Ulama salaf tanpa mentakwil apa adanya, tapi tanpa membayangkan Allah berjisim. Ulama khalaf buat menangkis pikiran-pikiran orang awam, jangan sampai menganggap Tuhan turun kayak kita turun dari tangga begitu, enggak. Ditakwil, turun rahmat dan ampunannya Allah di malam nisfu, dari mulai terbenam matahari ke langit dunia. Allah tawarkan, alamin mustaghfirin faghfiralah, adakah orang memohon ampun kelak aku ampuni. Alamin mustarzikin fa'arzuqah, adakah orang yang memohon rizki kelak aku anugerahi. Minta antar malam ya. Dia ngomongnya susah, bahasa Arab agak bisa. Ya Rabbi, ya dana, ya dana, ya Rabbi. Allah udah paham, udah. Obyekan lagi seret. Doanya nggak jauh dari ya dana, dana. Rizki bukan hanya berbentuk materi, kesehatan rizki nggak? Keselamatan rizki, keharmonisan rumah tangga rizki. Minta. Alamin mubtalan fawa'afiyahu, adakah orang sakit ingin aku sembuhkan. Minta. Keluarga kita yang sakit, boleh nggak Ustadz tar malam bawa air? Boleh. Yang penting jangan bikin becek masjid. Kadang-kadang bocah-bocah kagak diatur, dia bawa, yang lain baca Yasin, tuh bocah main nunjuk, tuh botol gue tuh botol gue tuh. Abis berebut, tumpah tuh karpet becek. Ya diatur. Boleh bawa air. Kebetulan ada keluarga saya yang lagi kurang sehat, sakit, atau lagi berbaring di rumah sakit, bawa. Kita nggak tahu di antara siapa yang hadir di masjid yang mulutnya lebih bersih, mustajab. Moga-moga kita minumin jadi sabab kesembuhan. Begitu. Usap tuh kepala anak, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, penurut, taat sama Allah, gampang dibangunin subuh ya. Juga pala kita usap gitu, jangan anaknya aja suruh bangun subuh. Anaknya udah bener bangun subuh, bapaknya masih ngejengkang aja tidur. Manfaatin ya ntar malam ya. Hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar. Jadi jangan berkecil hati. Antum andai kata pulang dari kantor, wah masjid udah bubaran yasinan, udah jam 8 malam, gak ada istilah terlambat. Tawaran dari Allah dari maghrib sampai subuh.
Masih bisa nggak baca Yasin sendiri di rumah? Bisa. Doanya apa? Ada di kitab Majmu' Syarif, ya, kumpulan doa atau kumpulan doa-doa yang surah Yasin tuh, doa malam nisfu Sya'ban, baca. Jadi mau baca Yasin pertama, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan Kau panjangkan umur kami dalam taat. Baca Yasin tertib, pakai tajwid, jangan balap-balapan kayak mobil di Bukit Sentul. Baca, dipandunya juga sama yang memandu perlahan-lahan, mulainya bareng, selesainya kan enak, syahdu. Nanti mau baca selesai baca Yasin, baca doanya. Nanti mau baca Yasin kedua, mohon deh, ya Allah ya Rabbi, anugerahi kami di malam yang mustajab, rizki yang berkah, yang banyak, yang gampang dapatnya. Kan gitu kalau minta sama Allah tuh, pengennya banyak, udah gitu yang gampang dapatnya gitu, yang kagak capek tidur sekalian. Ajukan permohonan kita kepada Allah. Selepas baca Yasin, doa lagi. Kemudian mau baca Yasin ketiga, mohon ya Allah matikan kami husnul khatimah. Di daerah Jakarta Timur ada terjadi, ya, beberapa tahun yang lalu, merebut musola, merebut masjid, ikut yasinan. Selepas yasin langsung aja terantuk palanya, tuh meninggal di tempat. Mustajab tuh, minta mati husnul. Berarti doa yang pertama nggak mustajab dong, minta panjang umur dalam taat. Bukan doa pertama nggak mustajab, Allah lebih memilih duluin yang ketiga. Mau nggak? Yang jawab hatu lain bro. Pengen mati husnul khotimah, mau nggak? Mau. Cuma dia masih mikir, kalau minta nyentar malam, jangan Ustadz, biniannya masih muda, masih seger katanya. Itu urusan Allah. Yang penting tengah berbuat baik, di tempat baik, lagi dalam keadaan menjaga iman. Insya Allah mudah-mudahan kita siap manfaatkan ntar malam ya. Jangan disia-siakan. Nyesel, bener nyesel. Enggak usah digubris. Orang-orang bilang, apa itu malam nisfu, malam nisfu? Karena kurang bahan ya begitu. Lah Imam Syafi'i aja bilang nisfu salah satu malam dari 5 malam yang mustajab. Itu Imam Syafi'i bilang, ya. Ibnu Taimiyah, ulamanya mereka, bilang keutamaan menghidupkan malam nisfu. Lalu ada perbedaannya di mana? Ulama Syam, ulama Hijaz berbeda pendapat pada teknis cara menghidupkan malam nisfu, berjamaah di masjid atau tidak. Itu doang. Kalau masalah menghidupkannya nggak ada beda pendapat. Ulama Syam bilang kalau menghidupkan malam nisfu di masjid, kumpul berjamaah rame-rame, itu dianjurkan, mustahabun. Tapi kalau ulama Hijaz bilang makruh kalau berjamaah, sendiri-sendiri nggak apa-apa. Jadi titik substansinya di situ, bukan perbedaan masalah usul, bukan perbedaan mendasar, tapi masalah furu, teknis menghidupkannya. Jangan pobi dengan dengar nisfu. Enggak ada tuh. Gimana kagak ada? Tiap tahun lewat malam nisfu dibilang kagak ada. Realnya lewat nggak malam nisfu tiap tahun? Lewat. Sekarang nggak ada. Anda bilang tidak ada, apanya yang tidak ada? Keutamaan malam nisfu ada. Hanya titik perbedaannya menghidupkan malam nisfu, ada yang menganjurkan berjamaah, ada yang bilang tidak perlu berjamaah, itu makruh, sendiri-sendiri saja. Saya sajikan begini proporsional secara objektif. Jadi biar antum ngerti. Jangan baru melek ngaji langsung mau ngapain tuh nisfuan. Nisfuan katanya, ngapain nisfuan? Ya dia kagak ngerti malam nisfu, malam mustajab, rugi ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya wasi'al maghfirah, ighfir lana dzunubana. Ya Razzaq, urzuqna rizqan katsiran hasanan mubarakan fih. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, ishfina washfi maradana wa maradal muslimin. Ya Farijal ham, ya Kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.